Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku, ya. Apa itu perilaku? Mungkin semuanya juga sudah tahu ya, perilaku adalah sifat-sifat atau karakter orang yang muncul atau tampak dan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, sama. Nanti berarti ketika perilaku sehat, apa itu perilaku sehat? Ya, perilaku sehat berarti eh, segala sesuatu ataupun perbuatan, ya, ataupun perilaku-perilaku individu yang bertujuan atau yang dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan individu yang bersangkutan di sini nih ya. Kemudian apa sih nanti fungsinya perilaku ini? Nah, perilaku ini nanti adalah sebagai sasaran dari upaya promosi kesehatan itu sendiri ya, upaya dari uh, target atau sasaran dari promosi kesehatan. Jadi yang di targetkan atau yang dituju oleh promosi kesehatan adalah perilaku kesehatan itu sendiri. Ya, ini merupakan kolaborasi dari psikologi kesehatan dan masyarakat serta pembuat kebijakan nasional itu ya. Nah, kemudian muncul istilah health habit ya, health habit ya, merupakan perilaku yang dibangun untuk dimunculkan atau secara otomatis oleh individu ya. Sehingga harapannya memang perilaku-perilaku ini menjadi pembiasaan yang dilakukan sehari-hari dan itu adalah perilaku yang sehat. Selanjutnya muncul fungsinya untuk apa, tujuan akhirnya adalah untuk pencegahan dini ya, pencegahan dini terhadap suatu kejadian sakit ya. Karena apa? Karena di sana ditanamkan perilaku sehat dan mengubah perilaku atau kebiasaan buruk yang terkait dengan kesehatan ya. Ini perlunya pencegahan dini untuk terjadi suatu sakit. Contohnya ya, beberapa perilaku sehat: tidur jam malam 7 sampai 8 jam, tidak merokok, sarapan tiap pagi, mengkonsumsi alkohol ya. Kemudian olahraga rutin ya, mengkonsumsi cemilan sehat. Kemudian berat badan tidak melebihi dari 10% berat badan ideal ya. Ini dituliskan di sini mengkonsumsi alkohol tidak lebih dari 1 hingga 2 gelas per hari. Ini mungkin di sana ya, untuk kategori perilaku sehat di dunia barat, tidak di daerah kita atau di Indonesia kita ya. Memang harus dihindari ya untuk kebiasaan buruk-buruk. Kemudian sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi individu ataupun mempengaruhi perilaku untuk hidup sehat apa saja yang bisa mempengaruhi? Yang pertama adalah faktor demografi, kondisi alam ya, di pegunungan, di lautan, kemudian apakah di kota atau di desa, seperti itu. Kemudian faktor usia. Nah, ini ada yang muda biasanya banyak olahraga, ataupun yang usia produktif yang banyak bekerja sehingga kurang olahraga dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai yang dianut oleh individu ya, ada mungkin yang religius, kemudian ada yang berpaham bahwasanya kesehatan adalah segalanya, ada yang hidup yang penting hidup dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor kontrol pribadi, bahwasanya setiap individu itu berhak untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, meskipun ya dipengaruhi oleh faktor sosial juga, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Kemudian ada tujuan pribadi atau individu, kemudian gejala-gejala sakit yang dialami, akses pelayanan kesehatan, dan faktor kognitif. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu berperilaku hidup sehat ya. Semisal ini oleh akses pelayanan kesehatan yang jauh sehingga memalas untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Nah, kemudian faktor kognitifnya bagaimana
ilmunya, pengetahuannya, pendidikannya juga bisa mempengaruhi faktor perilaku sehat. Nah, kemudian muncul teori untuk merubah perilaku hidup sehat, ya. Yang pertama teori attitude change atau health behavior, jadi merubah kebiasaan, ya, untuk hidup menjadi sehat. Yang pertama ada educational appeal, ya. Ini memberikan asumsi bahwa individu akan berubah perilakunya apabila mendapat informasi yang benar. Ya, semisal selama ini mungkin rokok, kemudian suatu ketika dia membaca, ya, bahwasanya bahaya rokok seperti itu, kemudian ada fakta-faktanya juga, sehingga kemudian dia berupaya untuk berhenti merokok. Yang kedua, fear appeal, ya, asumsi bahwa jika individu merasa takut, takut terhadap apa? Terhadap perilaku yang mengganggu kesehatan, ya, perilaku yang mengganggu kesehatan, sehingga yang bersangkutan akan mengubah atau mengurangi perilaku itu untuk mengurangi rasa takutnya. Contoh tadi itu rokok, kemudian minum alkohol misalnya, ataupun yang tadinya banyak makan, jarang olahraga, kemudian berubah karena takut gemuk, kemudian gemuk, bahwasanya kegemukan atau obesitas itu akan menyebabkan penyakit degeneratif, ya. Jadi sehingga dia melakukan perubahan perilaku. Yang selanjutnya adalah message framing, itu pesan-pesan kesehatan apapun dapat dianggap positif atau negatif, ya. Jadi tetap ada pro dan kontra di dalam pesan-pesan kesehatan, sehingga ini juga tergantung dari individunya. Teori yang kedua adalah the health belief model, ya, bahwasanya menurut model ini individu itu berperilaku hidup sehat atau berperilaku itu tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama, apakah individu tersebut menghadapi ancaman terhadap kesehatannya, ya, atau apakah individu tersebut percaya bahwa latihan perilaku hidup sehat tertentu akan efektif untuk mengurangi ancaman yang ada. Jadi berubahnya perilaku kesehatan itu ini karena adanya ancaman atau tidak, ya, terhadap kesehatan. Gitu. Ini selanjutnya teori yang ketiga adalah the theory of planned behavior. Teori ini berpendapat bahwa perilaku sehat adalah hasil langsung dari behavioral intention yang meliputi attitude, subjective norm, perceived behavior control. Ya, bahwasanya perilaku, ya, ini meliputi dari kebiasaan, attitude, sifat, ya, sikap, kemudian pandangan terhadap norma-norma, dan juga terhadap kontrol kebiasaan, penekanan pada kontrol kebiasaan. Ini teori yang ketiga. Jadi nanti ada 3 teori yang menyebutkan tentang perubahan perilaku, dan mungkin banyak sekali teori-teori perubahan perilaku dan bagaimana proses terjadinya perilaku. Nanti juga kita akan belajar, ya, satu persatu. Kalaupun nanti saya lupa untuk menyampaikan, bisa mencari sendiri tentang bagaimana perilaku seorang itu bisa berubah, kenapa bisa berubah. Nah, ini harus dicari, ya, di banyak referensi. Selanjutnya kita akan melihat cognitive behavior terapi dalam perubahan perilaku sehat, ya. Jadi cognitive behavior terapi tentang pemikiran ataupun kecerdasan ataupun pengetahuan tentang perilaku itu sendiri.
Jadi pada teori ini mengkaji bagaimana perubahan perilaku sehat itu memfokuskan atau menekankan pada target perilaku itu sendiri dengan kondisi yang memunculkannya dan yang membuat perilaku tersebut tetap muncul, ya, dan faktor-faktor yang menjadi penguat dari perilaku tersebut, ya. Meskipun selain itu faktor keyakinan juga tentang bagaimana individu mengendalikan kebiasaan hidup sehat dirinya sendiri, dan juga dapat mendorong tentang keterlibatan pasien untuk menjadi kooperatif dalam intervensi perubahan perilaku, ya. Jadi konsep ini cognitive behavior biasanya nanti menyebutkan seseorang itu bisa menjadi koterapis, ya, ataupun yang membantu pemulihan kesehatannya di sendiri selain dari pihak atau pelayan kesehatan. Sekarang kita akan melihat bentuk-bentuknya, ya. Yang pertama, bentuk dari kognitif perilaku. Yang pertama adalah self monitoring. Jadi di sini seseorang itu bisa berubah, kalau ingin berubah itu harus memahami dimensi dari target perilaku sebelum dimulai perubahan, ya. Yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, belajar membedakan target perilaku. Lanjut pada langkah kedua, yaitu memetakan perilaku dari yang sangat sederhana hingga yang kompleks, ya, seperti mengetahui kapan munculnya perilaku, pada situasi bagaimana perusahaan yang muncul, dan sebagainya. Contohnya itu tadi, ketika malas berolahraga itu kapan sih biasanya, ataupun kebiasaan merokok, kenapa kok saya merokok, kalau pada saat seperti apa sih keinginan merokok itu sangat muncul, ya, ataupun mungkin yang minum minuman keras seperti itu, kapan sih itu muncul, ya, yang menyebabkan sakit, ya, makan banyak itu kapan sih munculnya. Nah, ini harus diteliti, ya, dimonitor oleh dirinya sendiri. Yang kedua ada pengkondisian klasikal, ya, yaitu bagaimana melihat stimulus yang tidak bisa dikondisikan, kemudian ditambah oleh stimulus baru, ya. Jadi di sini ketika ingin terjadi perubahan perilaku itu melihat yang stimulus ataupun sesuatu yang tidak terkondisi. Contohnya itu tadi ketika stres berat ataupun butuh rokok seperti itu, digabungkan dengan stimulus yang baru. Semisal ketika tadi apa yang rokok ini, kalau pusing seperti ini pengen ngerokok, ya, kemudian dia berubah mengganti keinginan rokoknya itu dengan hal yang mungkin dengan makan permen ataupun makan cemilan, ya. Kemudian tapi bagaimana kemudian harus sesuatu respon yang dikondisikan atau terkondisi. Yang ketiga pengkondisian operan, ya. Ini tentang bagaimana pemberian penguatan, ya. Bagaimana ketika seseorang individu menampilkan suatu perilaku, perilaku itu diberikan atau ditambahkan atau diikuti oleh reinforcement yang positif, penguatan yang positif, ya. Maka harapannya ketika diberi penguatan positif, perilaku yang baik itu, ya, akan kembali atau bertahan. Yang keempat ada modeling. Jadi ada observasi dan modeling, ini merupakan pendekatan yang efektif untuk perubahan kebiasaan hidup sehat. Yang menjadi prinsip yang paling penting adalah kesamaan, ya. Sehingga bahwa perubahan perilaku itu tidak serta-merta, tapi merupakan jangka yang panjang. Selain itu juga teknik modeling ini bisa dijadikan untuk teknik mengurangi kecemasan.
Jadi memang perubahan-perubahan itu lebih baik itu perubahan yang sedikit tapi kontinu, ya, terus menerus. Nah, ini didasarkan pada kesamaan semisal ketika melihat orang yang eh, merokok kemudian dia terkena sakit atau penyakit, dari sana kemudian orang yang bersangkutan berubah, dan orang yang mungkin belum sakit itu melihat itu dan melakukan perubahan. Nah, perubahan, oh saya itu memiliki kebiasaan buruk yang sama nih, dan saya pun tidak mau seperti dia, akhirnya melakukan perubahan-perubahan karena melihat sesuatu yang sama. Selanjutnya stimulus kontrol, ya. Di sini pasien itu berusaha mengubah kebiasaan diri sendiri dengan dua pendekatan, yaitu membebaskan lingkungan dari stimulus deskriptif, ya, yang memunculkan perilaku bermasalah, dan menciptakan stimulus deskriptif yang baru yang menandakan bahwa respon yang baru akan diberi penguatan. Nah, di sini. Jadi kalau ingin berubah, semisal ya lingkungannya juga harus setidaknya berpindah tempat, ya, untuk bisa berubah. Kemudian yang keenam, teori yang keenam yang terakhir itu the self control behavior, ya. Ini bagaimana individu itu belajar mengontrol antecedent dan konsekuensi dari target perilaku yang dimodifikasi. Itu teori-teori perubahan perilaku. Kemudian kita akan sedikit membahas tentang kekambuhan, bagaimana perilaku buruk itu ternyata itu bisa kembali muncul, ya, ketika mungkin ada beberapa penyebab yang bisa terjadi muncul kalau ataupun tidak istiqomah atau tidak kontinu dari perubahan-perubahan perilaku baik yang dilakukan. Nah, hal ini biasanya dialami ketika kondisi penuh tekanan, motivasi atau tujuan menjaga perilaku sehat itu tidak lagi kuat, serta kurang atau rendahnya dukungan sosial. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan kekambuhan, antara lain yang pertama booster session, kemudian dua terapi relaksasi atau training asertivitas, yang ketiga mempertimbangkan efek jangka panjang pelanggaran program treatment. Nah, ini cara-cara untuk menurunkan kekambuhan, ya. Bisa jadi mungkin penambahan program olahraga, kemudian bagaimana teknik manajemen stres, ya. Kemudian juga bisa jadi meningkatkan dukungan sosial, yaitu mencari teman-teman yang bisa mendukung, ya, mendukung untuk sebuah perilaku yang sehat dan tidak mendukung untuk terjadi kekambuhan. Kemudian program ini bisa dilakukan di mana saja, ya, entah di kantor terapis atau praktisi kesehatan, di lingkungan keluarga dan lain sebagainya, ya, di situ. Jadi ini adalah pengantar dari perilaku. Nanti kita juga mungkin ke depan akan belajar bagaimana perilaku itu berubah, ya, apa tentang bagaimana perilaku yang selanjutnya. Oke, sampai sini. Tidak ada, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat di bawah, ya, di bawah di Google Class. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.